Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini yang akan saya bahas adalah tips dari suhu galbay yang sudah dipraktekkan, dan ini ada 9 tips yang harus kalian lakukan agar gagal bayar pinjol tetap aman. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat pula, karena fakta di luaran sana orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol itu insya Allah hidupnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan terus-terusan gali lubang tutup lubang, maksa bayar pinjol, membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang sebelumnya, yang mana jika itu selalu dilakukan bukanlah solusi. Endingnya kalian tetap akan gagal bayar, hutang kalian akan semakin numpuk dan menyesal, akhirnya hancur-hancuran. Jadi hati-hati buat teman-teman yang saat ini masih maksa bayar pinjol karena berbagai alasan, takut slik OJK, takut skor kredit bermasalah, takut limit pinjaman jadi turun, dan lain-lain. Itu semuanya akan menghancurkan hidup Anda dan nanti suatu saat nanti akan menyesal juga. Oke, ada 9 tips dari suhu galbay yang mungkin bisa kalian lakukan agar gagal bayar pinjol tetap aman. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tetap kendalikan pikiran kalian agar jangan sampai terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Jangan baperan, jangan mudah tergoda dengan kata-kata yang justru akan menghancurkan mental kalian. Jadi tetap harus kendalikan, rubah mindset Anda dan hijrah untuk menjauhi pinjaman online. Lalu langkah yang kedua yang harus kalian lakukan, tentunya kalian semua harus menguatkan mental. Apapun yang terjadi bodoh amat ya, jangan pedulikan lagi pinjaman online, jangan pedulikan lagi DC pinjol. Lebih pedulilah pada hidup kalian, lebih pedulilah untuk memperjuangkan hidup kalian. Oke, langkah yang ketiga agar gagal bayar pinjol tetap aman adalah jangan sekali-kali merespon penagihan DC pinjol. Jika kalian lakukan dan jika kalian selalu respon DC pinjol, maka ada kemungkinan mental kalian perlahan-lahan akan rusak, karena terus si DC pinjol akan menggencarkan menagih kalian, akan terus mencecar kalian, menekan kalian, menakut-nakuti. Jika kalian tidak kuat mental, mungkin suatu saat nanti perlahan-lahan mental kalian akan rusak, pikiran kalian akan rusak, psikologis kalian akan rusak pula. Jadi jangan coba-coba merespon penagihan dari DC pinjol ya. Lalu langkah yang keempat yang harus kalian lakukan adalah jangan selalu mikirin tentang skor kredit bermasalah. Jangan mikirin slik OJK, persetan dengan slik OJK. Ambil sisi positifnya saja. Jika ada jutaan nasabah yang di blacklist dan masuk slik OJK, maka perusahaan pinjol perlahan-lahan akan bangkrut ya. Jangan mikirin slik OJK lagi. Oke, langkah selanjutnya yang kelima agar gagal bayar tetap aman adalah jangan maksa bayar dengan cara gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru dengan cara membayar biaya perpanjangan tenor, dengan cara membayar dicicil walaupun hanya sedikit-sedikit. Bukan solusi. Sehingga jika kalian terus-terusan melakukan hal tadi akan membuat hutang kalian makin banyak, lubang hutang kalian makin dalam, dan tidak akan bisa tertutup lagi ya, ingat. Lalu selanjutnya, bersikaplah bodoh amat atas semua yang akan terjadi. Persetan dengan slik OJK, persetan dengan skor kredit bermasalah, persetan dengan blacklist, dan lain-lain. Bersikaplah bodoh amat, mau diteror, mau dimaki-maki, mau dihina-hina, bodoh amat. Fokus saja dengan yang seharusnya kalian perjuangkan ya. Lalu langkah selanjutnya adalah
Jangan coba-coba membayar dengan cara membayar pokoknya saja ketika kalian diiming-imingi diskon 50% atau ditawarkan diskon pelunasan denda 100%. Ya, membayar pokoknya saja bukan solusi. Ya, kecuali kalau misalkan kalian punya koneksi dengan perusahaan pinjolnya, ada orang yang kalian kenal di dalam perusahaan aplikasi pinjolnya yang bisa dipertanggungjawabkan, dan kalian ada niat untuk melunasi utang pokoknya saja dengan negosiasi, dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak, ada perjanjian hitam di atas putih, dan akhirnya kalian bisa membayar pokoknya saja. Ya, tapi hati-hati, kalian jangan karena ditawari penawaran diskon 50% lalu dibayarkan. Itu adalah kesalahan fatal yang akan merugikan diri kalian sendiri, karena hutang kalian tetap akan terus bertambah apabila sudah lewat jatuh tempo pembayaran. Ya, harus diingat teman-teman. Lalu langkah selanjutnya adalah beraktivitaslah seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa. Jangan mikirin nanti kalau misalkan lagi di jalan kalian akan dicegat oleh DC lapangan. Jangan berpikir ketika kalian gagal bayar akan dipermalukan di depan tetangga, akan dihadapkan pada penagihan-penagihan DC pinjol yang mana akan datang ke rumah ratusan orang atau satu batalion DC pinjol membawa RT RW, membawa polisi, membawa tim legal. Itu semua kebohongan-kebohongan DC pinjol agar kalian cepat melakukan pembayaran lah. Jadi beraktivitaslah seperti biasa, layaknya tidak pernah terjadi apa-apa. Cari nafkah sebanyak-banyaknya, cari duit sebanyak-banyaknya, sejahterakan hidup Anda, sejahterakan keluarga Anda. Jangan lagi terus-terusan maksa mensejahterakan pinjaman online. Oke? Lalu langkah selanjutnya adalah setelah kalian berusaha untuk beraktivitas, berusaha untuk melakukan sesuatu yang normal seperti biasanya, kalian harus dekatkan diri sama Allah. Jika kalian memang tidak kuat mental, jika memang kalian masih berpikir tentang pinjaman online, minta pertolongan sama Allah agar membersihkan pikiran kalian dari pinjol, agar Allah memberikan ketenangan pada pikiran kalian, agar Allah memberikan kesehatan pada badan kalian sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Minta sama Allah, taubat sama Allah, agar Allah segera menolong kalian dan Allah memberikan jalan terbaik, solusi terbaik atas semua permasalahan yang sedang kalian hadapi. Oke, dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.